Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan coba untuk membuat sebuah video tutorial mengenai cara aplikasi client server berbasis Java. Di sini saya menggunakan NetBeans. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah contoh project client server. Yaitu di sini saya membuat sebuah program pemesanan kamar hotel. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh program yang sudah saya buat. Nah, kurang lebih yang akan kita buat nanti akan seperti ini. Tapi tidak persis juga seperti ini. Mungkin kita contoh fungsi-fungsinya saja. Seperti itu. Ini adalah contoh tampilan server. Dan kemudian ini adalah klien. Si klien ini tidak akan dapat mengakses aplikasi tersebut jika si server tidak membuka servernya. Nah, seperti itu. Nah, koneksi server kita buka dulu, run. Nah, setelah seperti ini si klien sudah dapat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di sini adalah untuk operator. Nah, kurang lebih operator nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, di setting ini sebenarnya ini adalah untuk respon dari server ke operator, ke klien. Kurang lebih nanti yang kita buat akan seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah membuat contoh program, yaitu adalah contoh server yang kita buat tadi adalah JFrame Form. Nah, di sini saya juga sudah membuat contoh program seperti ini. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini yang kita buat nanti. Nah, ini adalah button dan ini adalah button. Nah, nanti tampilannya akan muncul di sini. Di sini adalah desktop pane. Kemudian di ini kita tarik ini adalah set bar, split pane. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, kita buat tadi adalah seperti ini. Untuk cara menampilkan agar seperti ini adalah kita buat dulu. Nah, di sini ada panel gelas 2 dan panel gelas 3. Kita buat dulu seperti ini. Kita set visible-nya menjadi false. Panel gelas 3 set visible false. Nah, ketika kita klik button karyawan, maka karyawan ini muncul, yaitu dengan cara kita buka dulu, kita klik kanan, listen. Nah, kita copy paste saja. Nah, panel 2 ini adalah tempat di mana button data karyawan. Jadi kita set menjadi true. Kemudian kamar, maka dia akan muncul data kamar. Kita klik 2 kali, kemudian nah,
Dan sebaliknya di sini kalau panel 2 adalah data karyawan, maka dia harus menghilang dan kemudian muncullah data kamar. Kita set di sini menjadi true. Nah, setelah itu kita coba apakah benar. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan data karyawan, sebelumnya kita buat dulu database. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah contoh database, yaitu adalah database hotel. Nah, di sini saya menggunakan 6 tabel. Di sini ada karyawan. Nah, ada ID karyawan, nick, nama, seperti itu. Nah, untuk membuat sebuah form, maka kita buat dulu sini nama form. Nah, di form ini ada karyawan. Nah, di sini kita buat dulu, yaitu adalah tabel yaitu adalah nomor. Kita lihat dulu. Ada nick, nama karyawan, nick, nama karyawan, kemudian ada gender, terus kemudian status, password, alamat, nomor telepon. Ada password, kemudian alamat. Nomor telepon. Nah, setelah selesai seperti ini, kita buat text field-nya. Nah, adalah contoh text field. Kemudian kita beri satu persatu di sini. Gender yang di sini kita buat radio button, laki-laki, dan perempuan. Kemudian kasih grup, kemudian status ini kita buat combo box,
status ini adalah klik kanan properti untuk operator atau admin. Sini saya buat satu saja, operator. Kemudian password, di sini kita menggunakan password field. Kemudian ada alamat ini kita menggunakan text area. Dan yang terakhir adalah nomor telepon, kita menggunakan text field. Nah, tinggal meluruskan saja. Nah, setelah seperti ini kita telah selesai membuat sebuah form. Kemudian kita buat hapus. Kita beri nama variabel, di sini adalah txt nih. Kemudian di sini txt sama. Dan kita pilih tab properties di button group ini, kita pilih tadi button group seperti ini. Kemudian di sini txt pass, ini kita beri nama juga variabel combo box. Kemudian push, ini adalah txt alamat. Kemudian txt telepon. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuatnya. Jadi di sini untuk prosesnya kita tinggal mencontoh yang sudah jadi saja. Nah, kurang lebih program yang saya buat adalah seperti ini. Ada search, tambah, hapus, dan update, ada refresh. Kurang lebih seperti itu, sama seperti hal yang kita buat tadi. Nah, di sini agar si form karyawan ini, button ini, kita dapat memanggil karyawan ini dengan cara seperti ini. Lihat, kita buat metode baru untuk karyawan. Nah, seperti ini. Kita buat saja. Klik buat metode baru di sini. Nah, sebelumnya kita import dulu. Di sini kita import form karyawan. Nah, kemudian di sini kita panggil nama karyawan, yaitu dengan cara karyawan. Sebelumnya kita ganti dulu di sini, kita rename huruf besar. Nah, seperti itu. Ini ada karyawan. Kita beri nama car, kemudian dengan new karyawan home, terus car dot visible dot set
Nah, setelah seperti ini kita coba untuk menjalankan. Apakah muncul? Nah, setelah seperti ini, bagaimanakah caranya agar dia masuk ke sini di desktop. Di sini kita buat dulu. Nah, di swing frame ini kita ganti dengan di internal. Nah, di internal frame. Nah, setelah seperti ini, kemudian di formnya tadi panggil. Nah, di karyawan kurang lebih kan seperti ini. J kita lihat yang awal-awal juga seperti ini. Nah, kita ada karyawan. Nah, kurang lebih akan seperti ini sama. Kita panggil dulu formnya, kemudian kita panggil data tersebut ke desktop panel ini. Kita add data nama, kemudian kita set enable. Kemudian di sini untuk langsung memperbesar adalah data set true, kemudian langsung otomatis dia akan melebar. Kita coba dulu. Nah, di sini kita coba dulu di desktop dot, kita set dulu disable, kemudian di dot remove all, kemudian di desktop paint. Nah, kemudian di sini kita set di desktop paint, kita add. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Nah, kita coba untuk menjalankan seperti halnya di form-form yang sudah kita buat sebelumnya. Maaf, kita kurang enable. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kita coba untuk menjalankan. Nah, maka dia otomatis langsung berada di dalam, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk memperbagus tampilan ini, kita buat klik kanan, kemudian di sini kita buat dispose agar dia hilang. Agar tidak langsung close. Kita buat di sini data karyawan, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah ini kita akan buat contoh tabelnya. Kita buat saja di bawah sini. Kita buat
kita masukkan tabel. Nah, di tabel di sini masukkan tabel. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian bawah sini kita buat button. Kita buat button. Ada 4 button. Ini ada tambah, kemudian ada push. Maaf, ini adalah nama filenya, push, kemudian update, kemudian yang terakhir adalah refresh. Nah, kita buat sampai ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita buat text field lagi, terus beri nama variable txt cari, kemudian kita tambahkan button cari. Nah, ini adalah untuk pencarian button. Kita beri nama variabel, push tadi sudah, kemudian adalah update. Kemudian button refresh. Nah, setelah seperti ini jadilah form. Ya, kemudian kita beri nama ini, jangan lupa tabel karyawan. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Nah, kita coba lihat form dari tabel karyawan itu sendiri. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Di sini saya menggunakan Wusu, itu adalah library, dan di sini adalah glass menggunakan glass. Jauh berbeda. Kita bisa membuatnya juga di sini. Kalau ini saya menggunakan dengan metode yang standar, jadi tampilannya agak berbeda. Tapi yang lebih pasti itu adalah tampilannya sama, kurang lebih sama, prosesnya pun juga sama, tidak ada yang berbeda. Nah, terus seperti ini kita membuat suatu koneksi lagi. Kita buat
suatu koneksi ke database. Nah, di sini saya sudah membuat koneksi database. Nah, di sini ada query insert seperti itu, update, delete, kita copy paste saja dari sini. Kita copy paste ke sini. Kita buat saja lagi suatu project untuk menampung database. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, database dan tabel set untuk membuat tabel untuk kolom, row, column seperti itu, agar memunculkan tabel di data di tabel, maksud saya seperti itu. Nah, sebelumnya kita dulu deklarasikan dulu string user pass dan kemudian result rs, cn, dan st. Kemudian di sini adalah koneksi db-nya. Nah, untuk standarnya kan selalu seperti ini. Jika belum terkonek, maka dia akan menunjukkan di option itu belum terkoneksi database. Kemudian kita di sini menggunakan localhost. Jadi di sini adalah MySQL localhost 3306. Yaitu nama database-nya adalah hotel dan usernya adalah root. Kita panggil lagi di sini. Passwordnya adalah tidak ada. Kemudian di sini ada insert, update, delete, dan untuk menampilkan data ke tabel. Nah, seperti itu. Kemudian setelah seperti ini, nah di contoh library-nya ini kita add project. Kemudian kita cari nama project yang sudah kita buat, yaitu adalah database. Jadi otomatis dia akan include ke sini. Nah, setelah database selesai, kita buat dan kita untuk menampilkan data tersebut. Nah, sebelumnya di sini kita deklarasikan dulu database-nya, yaitu adalah koneksi db ks dengan new koneksi db. Nah, kurang lebih akan ini. Ini kita import koneksi. Kita lihat dulu. Karena di sini saya menggunakan satu paket dan tidak membuatnya dalam tabel lain. Kita coba lihat di sini dulu. Itu adalah di
data kamar. Saya juga agak sedikit lupa di sini. Kita buat dulu gini saja. Kita buat package data. Nah, ini saja. Nah, data. Kemudian kita import di sini data. Koneksi DB. Nah, akan otomatis seperti ini. Dia akan langsung terkoneksi. Kemudian kita sebelumnya di sini saya sudah membuat sebuah tabel karyawan. Kita coba tampilkan isi dari tabel karyawan, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Kita buat dulu di sini adalah koneksi tampil data. Nah, kita buat meter dulu. Nah, kemudian di sini kita buat void tampil data. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kemudian di sini kita buat trigger. Nah, di sini kita panggil dulu query-nya, yaitu ks sama dengan get tampil. Nah, di sini kita buat query-nya adalah select lintang from karyawan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita panggil, kita masukkan dalam tabel karyawan. Kita masukkan tabel karyawan. Kita panggil juga tabel setnya. Kita set model. Nah, new tabel set. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kita buat dulu. Sebelumnya kita buat dulu di sini seperti di database. Kita buat dulu, kita copy paste saja dari database. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan tabel set model yaitu adalah nah, setelah seperti ini kita coba untuk menjalankan. Apakah berhasil? Apakah data yang kita select tadi masuk ke dalam tabel karyawan atau belum? Belum terkoneksi database, data gagal. Kalau seperti ini, datanya tidak tampil. Kita coba dulu tabel set
tabel karyawan. Tampil data. Di karyawan mestinya datanya udah langsung bisa tampil. Masih tadi error, kita lihat dulu. Tabel karyawan set model RS. Kenapa belum bisa tampil? Belum terkoneksi database. Mestinya sudah terkoneksi. Belum terkoneksi database. Karyawan. Ternyata masih ada kesalahan di sini. Kita sepertinya kurang lebih. Nah, seperti itu. Kita coba dulu. Apakah datanya masuk? Gagal ditampilkan. Kita quit dulu. Sebelumnya kita import dulu. Di sini maaf, saya lupa tadi. Kita tambahkan library, yaitu kita coba cari di sini itu adalah MySQL. Nah, kita cari MySQL DB driver. Nah, kemudian kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Maka datanya akan otomatis tampil. Nah, kemudian kita buat, ketika ini diklik maka dia akan tampil di atas sini. Kita coba untuk membuat itu. Sebelumnya tombolnya tidak kelihatan, maka kita coba untuk untuk scroll. Kita coba untuk memakai scroll pen. Kita taruh sini, kita bawa ke atas. Kita buat ini di atas sendiri di sini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam scroll pen. Kurang lebih seperti ini.
kita tambahkan pen dulu. Kita bawa ke atas. Salah. Klik pen, kemudian kita bawa ke atas. Nah, sini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam pen. Nah, setelah seperti ini, dia masuk ke dalam pennya. Maaf, dengan belum masuk. Nah, setelah seperti ini, nah di pen ini kita masukkan ke dalam scroll pen. Nah, agar dapat di scroll. Nah, kurang lebih tampilannya kan seperti ini. Nah, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Walaupun sebenarnya ini ada kebesaran. Nah, kita back dulu. Ambil seperti ini, tarik ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Kita coba untuk jalankan. Nah, maka akan seperti ini. Nah, ada scroll untuk membuat bawahnya kelihatan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita coba untuk membuat sebuah mouse clip. Kita coba untuk seperti ini, klik kanan, event, kemudian mouse clicker. Nah, seperti ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuatnya. Contohnya seperti ini, mouse click, event, mouse. Nah, di sini adalah contoh baris-baris atau kolom. Kita coba copy paste saja. Nah, kenapa error? Karena di sini kita belum mendeklarasikan tabel yang kita buat. Itu adalah tabel karyawan. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam teks-teks yang sudah kita buat sebelumnya. Yaitu di sini adalah teks nama, kemudian di sini adalah combo box, kemudian txt password,
Nah, kemudian di sini adalah untuk mendeklarasikan tadi gender. Sebelumnya di sini saya belum kasih nama. Ini adalah laki-laki. Oke. Kemudian ini adalah perempuan. Oke. Kemudian kembali lagi. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini else set true. Kemudian seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita coba untuk menjalankan program tersebut. Nah, maka akan otomatis dapat tampil datanya di form-form yang sudah ditentukan. Kemudian bagaimanakah cara kita untuk membuat refresh, update, dan tambah? Nah, di sini saya akan coba untuk membuatnya. Kita klik event, action, perform. Nah, seperti ini. Nah, di sini pun juga seperti itu kurang lebih. Event action. Nah, kita copy paste saja. Nah, di sini kita deklarasikan dulu string jk L is selected. Jika dia L, maka dia akan masuk ke L. Kemudian kalau dia perempuan, maka dia akan P. Seperti itu. Kemudian di sini adalah kita menggunakan try catch. Kemudian di sini kita buat dulu string CL, yaitu ini adalah query-nya, insert karyawan sampai dengan nomor telepon, kemudian value-nya teks, kemudian ini adalah nama, jika kita panggil stringnya tadi. Kemudian di sini ada combo box, terus ini adalah text, password, alamat, dan telepon. Kemudian KS insert data. Insert data ini adalah menuju ke database yang sudah kita buat, yaitu adalah insert data. Nah, ini execute hasil. Kemudian kalau dia berhasil maka dan simpan. Kalau dia gagal maka dia akan menampilkan di option insert gagal. Nah, kemudian di sini ada kosongkan form yang belum saya buat. Kemudian ada data. Data ini akan langsung ditampilkan ke dalam tabel. Data ini adalah yang sudah kita buat tadi, adalah tampil data. Kita buat dulu. Kita ganti. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kosongkan form ini kita buat sendiri. Kita buat juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kosongkan form. Kemudian kita buat metode di sini. Public void kosongkan form. Nah, kosongkan form ini kita buat set text string, kemudian kita beri sini set text. Kemudian ada password. Di sini tidak perlu urut, yang penting semuanya terseleksi. Terakhir adalah
telepon. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kita coba untuk menjalankannya. Kita setelah insert ini ada hapus kurang lebih sama, akan seperti ini. Delete ID. Nah, ini adalah tabel sudah kita buat tadi, tabel karyawan. Nah, di sini adalah try catch, menggunakan try catch, yaitu if dia akan memunculkan suatu message show confirm dialog, yakin akan dihapus. Jika oke, maka dia akan menghapus tabel dari form karyawan, yaitu nicknya apa, seperti itu. Di sini akan langsung tabelnya akan langsung ke refresh, kemudian dia akan langsung kosongkan form. Nah, di sini adalah stream outprint adalah untuk menampilkan query-nya di sistem outprint ini. Ini dapat dipakai atau tidak apa-apa. Kemudian setelah button delete, kemudian ada update kurang lebih sama dengan insert, cuma query-nya agak berbeda. Nah, seperti ini. Tinggal kita panggil saja query update-nya. Nah, ini yang saya maksudnya, update data ini dari database yang sudah kita buat tadi. Nah, ganti dulu di sini di combo box. Kemudian di sini adalah tst password. Di sini ada tabel. Kemudian di sini adalah tampil data. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Untuk refresh, ini adalah gunanya adalah untuk load data. Di sini kita cukup membuatnya seperti ini. Tampil data, kemudian kita kosongkan form, seperti itu. Seperti ini kita coba untuk membuat kita jalankan. Kita hapus dahulu, kemudian kita klik run. Maka akan seperti ini. Kita refresh, maka dia akan langsung otomatis. Dan kemudian di sini kita coba untuk masukkan lagi 002 nama Chandra. Kemudian kalau kita lihat semua operator, maka passwordnya kemudian alamatnya ASDFG telepon 123, kemudian klik tambah, data berhasil disimpan. Nah, maka akan langsung otomatis load ke bawah. Coba untuk update, ganti nomor teleponnya 1234, data berhasil di update. Nah, maka dia akan langsung otomatis load. Kita refresh. Nah,
Ketika refresh maka akan langsung tampilannya akan hilang. Kemudian kita coba untuk menghapus, yakin akan dihapus. Oke, data 002 kita ambil dari nicknya, kemudian langsung akan terhapus. Nah, setelah seperti ini berarti contoh insert update delete-nya berhasil. Kemudian kita coba untuk membuat fungsi search-nya. Fungsi search ini adalah untuk membuat sistem pencarian. Nah, di sini kita coba seperti ini, pp cari. Di sini adalah tabel, kita tampilkan di tabel karyawan. Nah, saya akan coba untuk menerangkan ini dulu, yaitu adalah txt cari. Ketika dia data itu kosong, maka dia itu akan menampilkan di message dialog. Nah, di sini ada message-nya adalah isi nick atau nama karyawan, karena di sini saya membuatnya mencariannya atau dengan dua opsi, yaitu nama atau nick. Di sini nick type, kemudian masuk ke txt cari gettext atau nama karyawan. Nah, seperti itu. Kemudian tabel set model maka akan ditampilkan ke model. Kan saja. Nah, kalau lebih seperti ini, nah maka akan muncul seperti ini, isi nick atau nama karyawan. Ketik oke. Kemudian kita isi dulu kosong dulu. Nah, maka akan otomatis data itu tampil di situ. Kemudian atau nama Dako, belum namanya Dako sama, kita coba lagi tambah kita hapus, tambahkan refresh, tambahkan lagi datanya, tambah. Oke, setelah lagi di sini ada AS, tambah. Oke, di sini ada nama A-nya ada 2, B-nya ada 1. Kita coba untuk membuat, itu adalah dah, maka akan muncul 1. Ini A, maka dia akan memunculkan, nah seperti ini, A, maka dia akan muncul dua-duanya. Untuk ini kelihatannya belum, form kosongnya masih belum ada, karena di teks cari ini belum kita set di sini. Kita set dulu teks. Nah, maka nanti akan otomatis dia langsung kosong. Nah, maka dia akan langsung kosong. Nah, ini. Nah, maka dia akan langsung menghilang. Seperti itu. Setelah seperti ini, kita coba untuk membuat contoh aplikasi yang menggunakan client server. Ketika klien tidak bisa connect, maka servernya harus membuat koneksi dulu untuk si klien. Nah, di sini kamar ini saya ganti saja. Sebelumnya di sini adalah untuk menampilkan ini, kita ganti, kita hapus saja di sini. Kita ganti di sini adalah setting untuk si klien. Kita hapus,
karena sudah tidak pakai karena sudah saya hapus tadi. Setting ini kita coba untuk membuat sebuah project baru, yaitu adalah contoh klien. Nah, contoh klien ini tidak berbeda dari yang sebelumnya. Sebenarnya kita copy paste saja dari sini isinya. Nah, di sini kita tambah library dulu, yaitu seperti tadi. MySQL. Kemudian di sini kita tambahkan juga project, yaitu adalah project database-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk errornya kita coba cek dulu. Ternyata tidak error. Kita clean with. Oh, di sini berhubung saya menggunakan library USU, maka di sini saya coba untuk menambahkan library USU library. Nah, maka sudah tidak terjadi error. Nah, untuk form ini kita buat dulu form tampilan untuk form server. Kita buat saja dengan sederhana. Di sini saya buat exfil, bukan exfil. Bukan exfil, yaitu adalah button. Kita connect dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat untuk labelnya. Nah, seperti ini. Klien. Nah, untuk klien ini, nah di sini nanti akan tampil siapa ada yang klien yang akan connect ke server. Kita buat di sini. Variabelnya txt klien. Hapus saja.
kurang lebih seperti ini. Kemudian di database ini kita buat dulu koneksi, yaitu sama persis dengan apa yang sudah saya buat di sini. Nah, untuk mengambil string nama dari klien seperti itu. Kemudian kita coba buat di sini di database. Nah, di sini kita buat koneksi. Kita buat sertifikat baru di sini, klien server. Nah, kita copy paste saja. Kemudian di sini kita buat Java class, yaitu adalah connect. Nah, di sini kita buat dulu, kita buat extend ke sebelumnya kita buat dulu kita ganti dulu di sini menjadi interface. Kemudian extend kemudian extend remote. Nah, maka akan menampilkan import Java RMI remote. Nah, kemudian di sini kita buat dulu seperti ini, public string, untuk menampilkan nama dari si klien. Nah, setelah seperti ini kita coba untuk membuat servernya seperti ini. Ini adalah form untuk klien. Kemudian untuk form dari server bentuknya sangat sederhana, ya seperti ini, connect. Nah, sebelumnya kita buat dulu di sini adalah button. Nah, di sini adalah button koneksi. Oke, kemudian kita buat form. Nah, di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah button. Dan ini tidak sebenarnya ini juga tidak perlu digunakan karena ini tidak berfungsi juga, tidak terlalu berguna. Ini adalah untuk mengeset agar button connect menjadi mati. Button sini kita coba. Nah, di sini adalah form server, yaitu adalah ini. Kemudian kita buat metode untuk koneksi untuk mengambil dari sini. Nah,
Kenapa ini? Karena di sini adalah untuk mengambil untuk koneksi dari port 1099. Kita buat seperti ini. Through remote action require MI. Kemudian kita format agak rata. Nah, kenapa ini masih error? Karena di sini kita belum mendeklarasikan server new. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat to remote action. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Kemudian di sini ada salah, kita hapus saja. Nah, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita buat di contoh klien di sini adalah seperti ini. Kita klik di sini. Dan kita hapus saja. Kemudian kita buat di sini maaf tadi ini kesalahan, maksudnya ini ada di form server, bukan di client. Seperti ini kita buat, kita set di sini, yaitu setting dot sebenarnya kita deklarasikan dulu. Ini form setting. Kemudian di sini setting dot visible
true. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kita coba untuk menjalankan. Nanti belum jalan. Maaf, maksudnya di sini kita buat seperti ini. Setting dot sama dengan new adalah form server. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Masih ada salah, yaitu seperti ini. Kita coba untuk menjalankannya lagi. Nah, maka akan muncul sini connect server start server connect. Nah, seperti ini adalah menunggu untuk klien connect ke server. Nah, seperti ini sebelumnya kita set dulu form server dispose. Nah, setelah seperti itu kita coba koneksi ke klien. Nah, di sini. Nah, klien contohnya nanti akan seperti ini, ada nama, respon dari, kemudian ada connect. Seperti itu. Kita buat lagi di sini. Nama, button, kemudian text field, kemudian di sini ada button, kemudian di sini ada exactly adalah text field. Respon text field, klik kanan, kemudian di table yang kita hancurkan. Connect. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita coba klik seperti ini,
kemudian kita copy paste dari program yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini ada tes, kemudian kita deklarasikan dulu di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengambil dari client server koneksi. Nah, setelah seperti ini, kita ganti namanya menjadi form client. Ini ada txt, nama, kita ganti saja txt, kemudian ini txt respon. Txt respon, kemudian ini button, John, maka setelah seperti ini dia akan langsung menuju ke form utama. Form utama kita import dulu di sini, import. Ini adalah utama. Kita masukkan ini ke sini. Nah, kemudian kita import utama. Nah, setelah seperti ini, maka selesai. Yaitu di sini adalah client connect, kita ambil dari connect-nya tadi, kemudian localhost server. Jika Anda terhubung, maka dia akan langsung menuju ke form utama. Kalau dia down, maka dia akan memunculkan show message dialog seperti itu. Kemudian di sini saya akan coba untuk membuat satu lagi Java class to main. Ini saya buat rival. Kemudian kita buat di sini public
static void main maka kurang lebih seperti ini. Kemudian kita panggil di sini adalah form yaitu adalah form client. Nah, setelah kita seperti ini, kita coba untuk menjalankannya. Maka kamu tulis ini SD level koneksi dan kita harus menunggu dari server. Nah, ini kita koneksi. Setelah connect, kita jalankan client. Chandra, kemudian connect. Nah, Anda telah terhubung, maka hello client Chandra. Kita oke, maka dia akan langsung menuju ke form yang tadi kita buat. Nah, seperti ini kira-kira program yang sudah saya buat. Klien nama Chandra, ini adalah tadi yang kita inputkan di awal-awal seperti tadi. Nah, untuk yang lain kurang lebih akan seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan 3 project, yaitu contoh klien, kemudian ada database. Seperti itu. Kurang lebih tutorial hari ini adalah untuk koneksi antara klien dan server. Cukup sekian yang saya dapat berikan. Walaupun banyak, masih kurang-kurangnya. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dipelajari di video-video yang lain atau pembelajaran yang lain. Nah, kali ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.